Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Halo Perseners, balik lagi di podcastnya 1% sama aku Yuni. Tapi biasanya kan kalau sama aku podcastnya 1% itu tentang self-knowledge, self-awareness. Yang hari ini tuh rada sedikit berbeda, tapi tetap semoga insightful lah ya buat kalian. Nah di sini hari ini kita akan ngebahas tentang kesehatan mental. Dan kesehatan mentalnya episode hari ini tuh sangat spesial guys, karena ada perwakilan nih dari Bipolar Care-nya Indonesia. Ada Kak Igi. Halo Kak Igi. Halo, hai Yuni, apa kabar Yuni? Baik Kak, Kakak apa kabar Kak? Aku baik banget. Aman ya Kak dari pandemi deh semuanya? Yap, dan kemarin baru kita merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia tanggal 10 Oktober 2020. Yes, betul banget, kemarin banget. Karena mungkin kalau kalian akan denger ini recording pada tanggal 14 kalau nggak salah. Tapi bener-bener baru kemarin banget kita ngerayain Hari Kesehatan Mental. Sebenarnya bulan Oktober ini masih dalam bulan ini sih, bulan kesehatan mental. Dan kebetulan tema kesehatan mental, Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun ini menurut WHO adalah goals-nya adalah increase investment in mental health gitu. Penting banget emang. Meningkatkan investasi di kesehatan mental seperti ya tadi misalnya, apalagi ini ya 1% ya, 1% adalah sebuah platform yang share tentang personal growth, self development, self healing. Ini bagus banget nih, investasi buat kesehatan mental. Ya, kita berusaha Kak untuk membantu orang-orang hidup seutuhnya. Iya. Tapi Bipolar Care juga keren banget sih kan. Kalau kalian penasaran banget sama Bipolar Care itu apa, Bipolar Care Indonesia, kalian bisa aja cari di Instagramnya Bipolar Care Indonesia. Nah di situ kalian bisa banget dapetin info-info tentang Bipolar Care. Tadi aku sempat ngecek nih ceritanya Kak, karena penasaran dong. Terus kayak wow, emang bener-bener dalam ya pendalamannya kayak dari Bipolar Care tentang kesehatan mental. Bahkan bukan bipolar doang yang dibahas ya Kak, ada juga tentang body shaming, ada tentang self love, banyak banget. Dan cukup bangga sih sama ada orang Indonesia yang aware lah sama pentingnya kesehatan mental gitu sih ya kalau aku pribadi. Milenial sekarang juga kepedulian terhadap kesehatan mental, awareness-nya sudah mulai terbangun banget nih. Cuma tinggal dibener-benerin aja nih, kan awareness-nya beda-beda nih. Mereka bacanya ya dari sumber yang benar atau enggak. Tapi kalau awareness-nya untuk pentingnya kesehatan mental tuh udah terbangun banget gitu, which is good. Which is good banget karena ini aku mau curhat dikit aja ya. Waktu aku kecil ada orang-orang yang bilang kalau mereka perhatiin tentang kesehatan mental itu ada stigma-stigma kurang enak gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh emang malu udah digenjarkan sama orang-orang supaya kita memperhatikan kesehatan mental kita. Jadi dalam waktu cukup cepat lah ya, kalau nggak terlalu lama, maksudnya kayak masih dalam tuh 10 tahun perbedaan antara stigma kesehatan mental zaman dulu dan sekarang tuh udah cukup berkembang banget Kak. Betul.
Walaupun tetap ada ya stigma negatifnya ya. Iya tetap ada. Kan Iya, perlahan-lahan Kak. 1% setiap iya harinya kita betul. berkembang. Ya, Gitu. perjuangannya tuh masih tetap harus dilakukan untuk mereduce stigma tersebut. One day Indonesia bisa menuju Indonesia sehat mental. Amin. Amin. Mudah-mudahan pemerintahnya juga mendukung ya. Amin. Siapa tahu ntar kan waktu umur anak-anak milenial udah berkuasa, Iya, udah jadi sudah pemimpin menjadi negara. pemangku kepentingan gitu. Ya. Sekarang aja udah mulai ada perkembangannya kan, karena udah mulai pada masuk dunia kerja lah anak-anak milenial sekarang. Betul, Oke, betul. mungkin kita masuk aja kali ya Kak ke pembahasan hari ini, di mana emang seperti namanya Bipolar Care Indonesia, kita akan mencoba mengajarkan lah ya, apa sih bipolar itu ke pendengar kita, pendengar Perseners ini. Oke, aku mulai aja kali ya Kak. Kak, pengertian gangguan bipolar tuh apa ya? Nah, kalau sudah disebut gangguan itu berarti ya sudah cukup mengganggu. Bipolar itu sendiri kan ada artinya ya. Bi itu dua, kutub itu polar itu kutub. Jadi ada dua kutub. Dua kutub yang dimaksud di sini adalah dua kutub emosi. Jadi dua kutub emosi ini terganggu. Nah, jadi sebenarnya gangguan bipolar itu adalah gangguan suasana hati atau disebut juga mood atau juga disebut juga emosi. Gitu. Simply kayak gitu aja sih gangguan. Cuma hanya saja kenapa disebut gangguan? Karena perubahannya yang sangat ekstrim. Dari yang dua kutub emosi manusia itu apa sih? Yang gembira sama yang sedih kan? Yang di atas sama yang di bawah. Nah, ini perubahannya cukup ekstrim gitu. Dan biasanya sifatnya episodik. Jadi misalnya kalau lagi di atas, lagi mania, yang namanya mania itu bisa 1 minggu atau lebih. Nah, kalau lagi depresi itu bisa 2 minggu atau lebih, kayak gitu. Dan itu mengganggu dalam kegiatan sehari-hari dan juga mengganggu dalam segala aspek lah ya. Misalnya kalau lagi bekerja ya kognitifnya atau konsentrasinya bekerja atau belajar sekolah gitu misalnya ya, kognitifnya tuh konsentrasinya minimal terganggu kayak gitu. Terus sudah mulai kalau depresi udah sedih berkepanjangan, pokoknya sudah orang yang memiliki gangguan bipolar disorder ini sudah merasa suffering, sudah merasa menderita dengan apa yang dialami. Itu yang namanya gangguan. Tapi kalau masih moody-moody aja, ini kan orang nanti nanya nih apa bedanya sama moody gitu kan ya. Moody itu kayak ntar seneng, ntar sedih, ntar seneng, ntar sedih gitu. Ya itu mah wajar kalau moody dan biasanya itu ada trigger. Dan satu lagi gangguan bipolar itu biasanya tanpa trigger pun dia bisa sedih, dia bisa seneng gitu. Kalau moody kan itu biasanya ya diputusin pacar ya kita sedih lah ya. Terus kalau udah gitu 10 menit kemudian dapat lotre, kita seneng lagi. Akhirnya berubah lagi tuh perasaannya, fluktuasi perasaannya tuh berubah-ubah kayak gitulah. Itu yang disebut moody. Jadi beda sama bipolar atau gangguan. Jadi jangan takut teman-teman yang merasa moody atau punya teman yang moody itu jangan dijauhin atau jangan dicap bahwa woi kamu bipolar, enggak kayak gitu. Kalaupun teman kamu bipolar sudah didiagnosa oleh profesional pun juga jangan dijauhi karena kalau sudah ditreat dengan baik dia juga akan bisa fun, akan bisa seperti kalian lah, bisa bersosialisasi dengan baik, bisa menyenangkan juga, gitu. Tapi jadi emang ada perbedaan jelasnya gitu ya Kak. Jadi jangan kalau bisa Perseners kedepannya jangan tiba-tiba ngomong bipolar lo segala macem ke orang yang belum tentu mereka punya kondisi itu. Dan sedih juga sama orang-orang yang punya kondisi itu kesannya kan buruk banget kalau kalian ngatain orang pakai kata itu gitu kan. Padahal ini kan sebenarnya sesuatu yang bisa ditreat, sesuatu yang nggak dikit gitu sebenarnya di rakyat Indonesia ya Kak, kalau aku baca dari laporannya. Jadi nggak dikit. Coba kalian bayangin ya, aku kasih gambaran. Misalnya nih, ada teman kalian nih abis nangis,
terus tiba-tiba dapat dikasih guru nilai 100, kan ya emang ya sedih tadinya, terus sekarang senang. Terus gara-gara dia dari sedih ke senang, terus kalian berubah cepat, kalian langsung ngatain, bipolar loh. Kalau kalian bayangin, coba siapa tahu di sekitar teman kalian emang ada yang beneran bipolar. Kan sakit hati juga ya kalau kalian ngatain orang kayak gitu. Jadi kalau sebisa mungkin janganlah ya ngata-ngatain orang pakai kata-kata bipolar, karena satu, itu bukan hal yang buruk lah ya Kak, itu bukan hal yang tabu, Iya, bukan hal yang tabu untuk diomongin. itu jadi gini, supaya teman-teman ngerti nih, bipolar itu hanya label yang diberikan ketika gejala-gejalanya timbul. Kalau gejala-gejalanya lagi nggak timbul, kan jadi kan kalau bipolar itu kan ada fase normalnya juga, ya kan? Nggak manik depresi aja, nggak manik depresi nggak gitu terus, tapi ada fase normal. Ketika dia gejalanya sudah hilang dan dia menjadi di fase normal, jadi orang biasa lagi gitu. Sama seperti kalian gitu. Jadi nggak menyeramkan gitu loh. Nggak kayak film-film yang tiba-tiba mereka teriak terus mereka nangis, nggak kayak gitu ya Kak? Iya, mungkin kalau film kan dibikin dramatis ya, supaya menarik Jadi, gitu mungkin ya. ya, jadi film Ya, belum tentu tapi benar guys. iya, maksudnya ya we know lah kan film kan memang harus ada bumbu-bumbu lah, gimmick-gimmick apa sih namanya gimmick-gimmick itulah ya. Oke, kan kita udah ngerti nih tadi pengertian bipolar Kak. Kalau gejala-gejala yang bipolar tuh kayak gimana ya Kak? Nah, kalau gejala-gejala bipolar mungkin aku mau jelasin dulu nih, ada 3 tipe bipolar. Yang umumnya sebenarnya banyak sih tipe bipolar itu, cuman yang umumnya diketahui sama masyarakat gitu ya, supaya nanti nggak bingung, itu ada 3, yaitu bipolar tipe type 1, tipe 1, tipe 2, dan siklotimik. Bipolar tipe 1 itu ya dia yang punya manik dan depresi. Kalau yang tipe 2 itu tidak sampai manik tapi hipomanik. Jadi kalau manik itu hipomanik itu di bawahnya manik gitu loh. Jadi hipomanik dan depresi kalau yang tipe 2. Kalau yang siklotimik itu gejalanya lebih ringan dari 2 tipe yang tadi aku sebutin, tapi dia lebih cepat biasanya fluktuasi moodnya kayak gitu. Tapi dia lebih ringan gitu, dan semuanya tanpa trigger, bisa tanpa trigger, apalagi ada trigger. Nah, udah gitu tadi pertanyaannya adalah gejalanya ya. Nah, kan beda-beda tuh ya. Nah, tadi kalau misalnya gejala umumnya aja, jadi aku ngomongin secara general ya. Kalau misalnya manik itu gembira berlebihan, terus dia juga, tapi nggak cuman gembira berlebihan aja, dia bisa mudah tersinggung, kemudian grandiosity, yang dimaksud grandiosity itu kayak merasa dirinya tuh penting, dirinya tuh hebat, dirinya pinter gitu, dirinya ya merasa paling pinter, merasa paling cantik, merasa something like that. Terus udah gitu, gini loh, biasanya tuh banyak ide, tapi kalau full blown mania ya, biasanya idenya tuh banyak, tapi tidak terselesaikan gitu loh. Jadi banyak ide, ngerjain ini, belum selesai, ngerjain ini, nah kayak gitu. Terus udah gitu, libido seksual meningkat. Ini kita udah dewasa kan ya? Boleh ya ngomongin kayak gitu ya? Terus udah gitu, boleh. Udah gitu cenderung impulsif. Ya, impulsif tuh misalnya menghamburkan uang, belanja berlebihan, dan ya investasi berlebihan, kayak gitulah. Tindakan-tindakan impulsif yang dilakuin dulu baru dipikirin gitu loh. Jadi terus udah gitu, apalagi ya, ini kebutuhan tidurnya tuh berkurang. Dia tuh bisa tidak tidur itu bisa sampai, aku bisa dengar cerita ya, ada temen yang nggak tidur sampai 10 hari. Yang akhirnya harus dirawat inap gitu. Itu udah masuk ke relapse ya, atau kambuh. Terus kalau tadi kan yang mania tuh ya, itu kalau yang bipolar type 1 itu bisa sampai gejala psikotik gitu. Gejala psikotik itu maksudnya dia bisa halusinasi atau delusi gitu loh. Melihat sesuatu yang tidak real gitu.
Itu kalau yang paling parahnya. Nah, kemudian kalau Mm-mm. depresi itu adalah kehilangan minat terhadap apapun, termasuk hobi-hobi kamu, Mm-mm. kemudian letih, lemah, lesu, sedih berkepanjangan, kemudian sulit berkonsentrasi juga, irritable juga kalau yang depresinya agitatif ya. Terus kemudian hilang nafsu makan gitu atau malah makan Mm-mm. berlebihan, kemudian sulit tidur juga bisa ada masalah Mm-mm. tidur gitu, kebanyakan tidur atau malah kesulitan tidur gitu. Kemudian ya dia pasti kurang percaya diri kayak gitu. Dan Mm-mm. sampai paling parah adalah ada pikiran untuk mengakhiri hidup. Waduh, berat Itu yang juga paling ya. Iya, tapi kalau udah sampai yang tadi ada kepikiran untuk mengakhiri hidup, Mm-mm. buru-buru tuh harus minta bantuan profesional atau komunikasikan ke orang terdekat gitu. Mm-mm. Telepon siapa gitu. Kalau udah ada ide-ide untuk bunuh diri ya, itu biasanya telepon teman dekat kah. Kalau di Indonesia tuh belum ada kayak 911 gitu mungkin ya. Ya telepon teman dekat, profesional, misalnya terapisnya atau siapa kayak gitu sih. Mm-mm. Kayak emang berat banget gitu ya Kak. Iya, Bukan sesuatu yang ringan buat dibicarain. betul, betul, betul. Kalau gejalanya lagi muncul berat, berat. Tapi kalau misalnya sudah di-treat dengan baik, itu Mm-mm. akan lebih mudah. Karena kan nanti step-stepnya tuh ada tuh dari penerimaan diri, kemudian memetakan mood, kemudian Mm-mm. apa namanya ada treatment juga kan, psikoterapi Mm-mm. dan farmakoterapi gitu. Semakin kita ini semakin mudah kok. Misalnya nggak seserem yang ditulis di apa tuh di internet gitu loh. Sebenarnya kita bisa berdamai dengan bipolar. Keren banget sih. Tadi kayak Kakak bilang treatmentnya juga udah banyak gitu kan. Jadi ada apa aja, ada yang harus accepting dulu, ada macam-macam terapinya. Nah, itu tuh kayak jenis-jenis perawatan buat orang-orang yang punya bipolar tuh kayak gitu ya Kak. Jadi kayak ada terapi, ada apa aja ya Kak selain itu? Iya, tadi kan ada terapi, psikoterapi, biasanya oleh psikolog ya, atau oleh psikiater. Tapi mungkin kalau mau lebih maksimal mungkin sama psikolog kali ya, karena kan psikolog ini tuh belajar ilmu psikologi ya. Mm-mm. Lalu ada farmakoterapi atau terapi obat. Itu untuk ya misalnya pasien yang halusinasi, itu biasanya butuh tuh terapi obat. Maksudnya itu kebutuhan yang cukup krusial gitu buat mereka karena untuk merepress atau menekan halusinasinya gitu. Kayak gitu sih. Dan ini apa namanya banyak terapinya sebenarnya. Misalnya juga kayak meditasi, itu termasuk terapi juga. Mindfulness gitu. Itu terapi-terapi kayak additional terapi lah ya. Ada melakukan kegiatan positif gitu. Ada terapi kelompok, macam-macam. Tapi biasanya yang paling utama itu biasanya adalah terapi bicara, tadi psikoterapi dan farmakoterapi atau terapi obat. Itu sih perawatan untuk bipolar dan jangan lupa pola hidup sehatnya yang dijaga. Pola hidup sehat, tidur cukup, makan pola makan sehat, ya personal growth, belajar self development, belajar self healing, berpikir positif, something like that. Kayak gitu deh. Wah. Gitu. Berarti emang dari diri sendirinya juga ada keinginan ingin berkembang lah ya, mungkin buat orang-orang yang nggak menderita mungkin ya, orang-orang yang terlahir dengan bipolar. Iya. Sebenarnya tadi aku pengen membahas gini, karena tadi ada Yuni bilang terlahir dengan bipolar, iya. Jadi aku mau nyambungin ke faktor kenapa sih orang bipolar gitu kan? Kenapa bisa kena bipolar disorders gitu kan? Nah itu memang masih diteliti sampai sekarang. Tapi biasanya gitu ya, itu perpaduan antara genetik, psikososial atau peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi ya. Kemudian juga ada chemical imbalance.
Tuh, jadi senyawa-senyawa kimia di otak atau pembawa senyawa kimia di otak yang namanya Mhm, neurotransmitter, terutama serotonin, dopamin itu udah pernah mhm, udah pernah denger lah ya. Kayak dopamin, serotonin, apalagi aku lupa adrenalin kayak gitu-gitu ya. Nah, serotonin ini yang paling krusial karena serotonin inilah yang sangat berpengaruh terhadap suasana hati seseorang gitu. Nah, itu orang-orang bipolar itu biasanya tidak punya keseimbangan tuh, nggak seimbang jumlahnya tuh bisa kurang gitu. Atau bisa nggak ada sama sekali mungkin, makanya perlu diseimbangkan dengan terapi mhm. obat atau dengan terapi-terapi yang lain gitu. Nggak harus terapi obat sih, dengan terapi-terapi yang lain kayak gitu. Gitu. Terus tadi apa ya? Nyambung ke pertanyaan yang bipolar Indonesia ya? Kegiatan bipolar Bipolar Indonesia ya? care. Yah, yap yap. Itu apa sih bipolar care tuh kayak mungkin kalau aku kan udah riset nih, udah riset tadi nyari tahu bipolar Mhm, care Indonesia tuh kayak gimana organisasinya. mhm, Kalau kalau coba kayak personal kan mungkin belum tahu nih Kak penjelasannya kayak gimana. Coba Kakak boleh nih mhm. jelasin bipolar care Indonesia tuh apa? Nah, kalau Bipolar Care Indonesia adalah sebuah support group untuk orang dengan bipolar dan caregiver-nya. Yang dimaksud caregiver itu bukan yang profesional ya, tapi keluarga, Mhm, teman dekat, pacar, mhm, siapapun itu pokoknya yang dekat dengan ODB-nya gitu. ODB itu orang dengan mhm, bipolar. Jadi kita mhm, sebagai wadah untuk mereka gitu ya. Nah, program dari Bipolar Care mhm, Indonesia adalah tindakan promotif preventif. Kita masih di tindakan promotif dan preventif. Jadi kita tidak ada mhm, belum ke tindakan yang kuratif. Misalnya konseling, kan banyak tuh ya sekarang yang socialpreneur startup yang ada konselingnya gitu. Kita belum. Kita baru ke promotif preventif. Promotif ya sifatnya tuh kan kayak promosi, campaign tentang apa itu bipolar gitu. mhm, Terutama tahun 2013, waduh mhm, istilah bipolar aja orang belum tahu. Waktu pertama kali Bipolar Care Indonesia mhm, berdiri tuh istilah bipolar tuh masih, itu apa ya, toko kaca kayak gitu. Itu lucu sih, tapi mhm, maksudnya, sekarang tuh udah jauh banget dalam waktu yang singkat ya, 5 tahun aja apa berapa tahun ya, dari 2013 ke 2007 tahun ya. Berarti, mhm, orang sudah mulai tahu tuh apa itu bipolar itu udah bagus banget, jauh banget gitu perkembangannya. Terus udah gitu, eee tadi kan balik lagi ke program ya, promotif ya, mhm, seminar, edukasi, apa itu bipolar, bagaimana cara apa gejalanya, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara, mhm, eee, mene men penerimaan dirinya dan sebagainya. Pokoknya yang sifatnya tentang, campaign atau, apa namanya, memberitahukan apa sih itu bipolar dan sebagainya. mhm, Kemudian tindakan preventif itu adalah, tindakan-tindakan yang mencegah dari si, ODB agar tidak relapse gitu. Jadi biasanya mmm, kegiatan yang kita lakukan adalah, peer support group, yaitu mhm, kayak kalau tahu NE atau EE, kita melakukan mhm, melakukan kegiatan seperti itu. NE itu maksudnya mhm, Narcotic Anonymous. Ya, jadi kayak ada mhm, kelompok kelompok yang melakukan, yang sharing satu sama lain tanpa judgement dan dipimpin oleh satu orang yang biasa memimpin diskusi atau mempunyai capability mhm, untuk, memimpin diskusi. Nah kita, biasanya sharing-sharing, kemudian saling memotivasi dan sebagainya. Ya sama deh kayak NE atau EE. Terus, ada juga yang namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif gitu ya. Kegiatan-kegiatan seni yang menyalurkan hobi, misalnya hobinya menulis, membaca, menggambar, apa tuh banyak ya, bermusik gitu, itu kita lakukan mhm, bersama-sama kayak gitu. Jadi, bisa juga sebagai katarsis, ini maksud katarsis, ini pasti udah tahu ya katarsis itu apa, pelepasan yaitu ya, pelepasan emosi, iya, heeh, jadi sifatnya pelepasan emosi. Maksudnya apa tindakan preventifnya ini nih, ya mencegah si ODB dari, relapse atau kambuh. Karena jadi gini, mhm,
Kalau menurut beberapa psikiater gitu ya, psikiater ini beda-beda sih ya maksudnya gini. Tapi umumnya kalau misalnya semakin kita relapse, nanti penyembuhannya itu semakin lama. Intensitas kita relapse itu atau kambuh itu berpengaruh terhadap proses pemulihan atau penyembuhan lah gitu. Jadi makanya kita harus menjaga tuh supaya tidak relapse. Nah, kalau BCI itu Bipolar Care Indonesia itu kita mengadakan program-program yang kegiatannya seperti itu. Semoga dapat membantu ODB untuk melepaskan emosi, menuangkan emosi dan sebagainya, sesuatu seperti itulah. Lalu ada juga perayaan Hari Bipolar Sedunia setiap tanggal 30 Maret. Itu biasanya kita adakan selebrasi yang cukup besar. Jadi kita melaksanakan event yang cukup besar dari tahun 2015 sampai 2019 karena 2020 itu kita sudah dapat izin keramaian tapi akhirnya dibatalkan karena terkait pandemi gitu. Itu biasanya kita adakan acara besar. Jadi ada acara pameran. Biasanya kan teman-teman bipolar ini kan kreatif ya. Mereka tuh membuat lukisan, membuat handicraft, terus fotografi, pokoknya sesuai hobi mereka lah. Ya, puisi. Itu tuh kita frame, kita wadahi lah ya. Kita wadahi, dipamerin gitu ya, kita bentukin, kita adakan pameran supaya, karena kan beda ya tuh ya, misalnya lukisan itu kalau dipajang di gudang aja atau di rumah aja, itu kan beda kalau misalnya di pameran itu kan kita akan pajang dengan proper ya, kita akan pajang properly gitu, dilampuin, jadi bagus ketika dia melihat, wow ternyata karya aku bagus juga ya, kayak gitu. Itu semoga dapat memberikan semangat buat teman-teman ODB untuk terus berkarya. Berkarya itu maksudnya bisa membantu mereka untuk melepaskan emosi, menuangkan emosi gitu, seperti itu. Dan juga ada biasanya kita selipkan juga edukasi dalam perayaan. Ini kita masih ngomongin perayaan Hari Bipolar Sedunia ya. Jadi kita selipkan edukasi melalui talk show, bentuknya macam-macam. Bisa tahun ini kita talk show, besok tahun depan kita seminar, kita bisa edukasi dan sebagainya kayak gitu. Gitu sih program-program dari Bipolar Care Indonesia. Keren banget, udah mau membantu orang-orang Indonesia punya pengertian lebih jauh tentang apa itu bipolar. Keren deh, keren banget. Iya. Minimal mereka tidak sendiri. Oke. Tadi kakak juga nyebutin soal terapi kan. Nah di sini aku mau ingetin nih buat personers kalau 1% juga punya program dengan nama konseling dengan psikolog. Jadi di mana kok kalau udah mulai ngerasa nih mungkin gejala-gejala yang dirasakan yang seperti Kak Igi tadi ceritain atau bahkan mungkin gejala-gejala lain yang udah mulai mengganggu nih hidup kalian bisa aja datang ke 1%.net terus scroll klik deh konseling dengan psikolog. Keren. Karena biasanya orang tuh ragu-ragu untuk datang ke psikiater. Mereka biasanya mereka biasanya cari peers-nya dulu. Nah, kita nih sebagai support group biasanya kita menyarankan kalau misalnya kamu memang masih ragu untuk datang secara tatap muka, kamu bisa lewat konseling gitu. Jadi kan mungkin kalau tatap muka langsung gitu kan jadi mungkin awkward gitu ya, apa sih namanya, canggung gitu ya, clumsy gitu. Jadi kalau lewat online tuh lebih lepas mungkin gitu. Beda-beda sih orang ya. Iya, kita berusaha juga Kak membantu orang-orang yang punya kesehatan mental di seluruh Indonesia. Jadi kan tadi kita udah bilang berdua kalau one day siapa tahu Indonesia akan lebih aware sama kesehatan mental. Harapan kita berdua sih. Betul. Oke. Iya. Oke. Wah, kita udah 30 menitan nih, Kak. Udah cukup lama juga. Mungkin aku langsung lanjut ke pertanyaan terakhir aja kali ya, Kak. Oke. Kalau dari Kakak nih, apalagi dari perwakilan Bipolar Care Indonesia, apa ya pesan dan harapan untuk orang-orang yang dengan bipolar, dengan orang-orang yang mempunyai gejala bipolar juga? Gejala bipolar
Kalau misalnya kamu merasa memiliki gejala bipolar, satu jangan self diagnose ya, karena berbahaya. Self diagnose itu ngelit kamu ke apa tuh namanya self treatment gitu. Jadi jangan self diagnose, lebih baik kalau kamu memang merasa gejala-gejala kamu itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari kamu, kamu pergilah ke profesional untuk mendapatkan diagnosa yang benar sehingga kamu dapat ditreat secara proper. Gitu sih buat Mhm. aku yang untuk memiliki gejala ya, merasa memiliki gejala dan merasa sudah terganggu dengan gejalanya. Kemudian kalau untuk ODB-nya jangan patah semangat. Ketika kamu didiagnosa bipolar disorders, kamu jangan patah semangat. Jadi harus apa ya tadi, diikutin tuh nasihat dari terapis kamu. Misalnya kamu dapet diagnosa dari terapis, psikolog atau psikiater, itu diikutin. Misalnya kamu suruh buat jurnal mood, kamu mencoba untuk menerima gitu, penerimaan diri kayak gitu, terus hidup sehat. Ada misalnya makanan-makanan yang harus dihindari supaya mood kamu tetap bagus, terus kalau misalnya kamu menjalani terapi obat, itu kepatuhan minum obatnya juga harus diikuti gitu. Pokoknya ikutin saran dokter dan jangan patah semangat dan ingat bahwa bipolar itu adalah cuma label, jadi kamu nggak perlu merasa rendah diri karena kamu orang dengan bipolar gitu ya, karena kamu tetap bisa mengejar mimpi-mimpi kamu, karena faktanya banyak orang dengan bipolar itu yang memiliki profesi yang juga luar biasa. Dokter, guru, pekerja kantoran yang mempunyai jabatan Mhm. yang tinggi misalnya, terus banyak dan kamu bisa menjadi apapun, menjadi CEO aja kamu bisa gitu. Jadi jangan patah semangat, tetap kejar impian kamu gitu. Gitu sih pesan aku. Betul banget, guys. Kayak yang tadi kayak Kak Igi bilang, banyak orang sukses yang mempunyai bipolar. Contohnya nih ya, aku punya contoh satu. Kalian kalau tahu penyanyi yang namanya Halsey, nah Kasih ya. dia, dia tuh udah didiagnosis dengan bipolar dan kalian bisa lihat sesukses apa dia sekarang. Jadi didiagnosis dengan bipolar, hidup dengan bipolar bukan berarti kalian tidak bisa sukses, bukan berarti kalian tidak bisa hidup tanda kutip normal. Jadi tenang aja. Yang kalian bisa ikutin sekarang untuk mengatasinya adalah mengikuti saran-saran dari psikolog dan psikiater yang kalian kunjungi. Nah, tadi yang seperti aku bilang, kalau kalian bingung mau nyari psikolog di mana, bisa aja langsung kunjungin 1%.net. Di situ kita ada layanan konseling dengan psikolog. Nah, Wah, makasih banget ya, Kak. Udah mhm. ngajarin aku tentang bipolar itu apa, pengertiannya gimana. Tapi jujur bipolar care Indonesia keren banget sih dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka udah lakukan dan yang akan kedepannya aku sangat looking forward buat lihat apa lagi sih kayak acara-acara bipolar care-nya Indonesia yang untuk membantu memajukan pengetahuan orang-orang Indonesia tentang kesehatan mental. Iya, begitupun 1% juga hebat banget. Udah bisa ngajarin self Makasih. development dan tadi juga ada program konselingnya juga, bisa membantu teman-teman yang masih bingung nih, apa yang terjadi sama Mhm. dirinya, kayak gitu. Dan terima kasih udah dikasih ruang untuk apa ya, untuk berbicara, untuk menyampaikan apa itu bipolar bipolar, mengenalkan apa itu bipolar. Jadi Mhm. teman-teman, yang mempunyai keresahan terhadap ini, mudah-mudahan bisa terjawab dan bisa bisa nyampe pesan yang disampaikan ya, gitu, Amin. heeh. Oke, mungkin hari ini udah sampai sini dulu kali ya, guys. Sekali lagi, kalau bisa jangan self diagnose karena itu bahaya. Dan kalau Mhm. kalian udah mulai merasa ada gejala-gejalanya, seperti tadi Kak Egi bilang dan aku sarankan, cari pertolongan profesional. Gitu. Itu penting banget nih buat kalian tahu. Dan satu lagi, aku hampir lupa ini. Bipolar itu bukan suatu hal yang buruk yang bisa kalian lontarkan segampang itu buat ngata-ngatain orang lain. Karena ini emang suatu hal yang bisa terjadi ke siapapun. Betul. Kan kayak gampang ini kalau kalian ada yang sakit, kalian nggak mungkin kan ngata-ngatain orang yang sakit kayak gitu. Bipolar mungkin emang bukan, kutip tanda kutip penyakit, tapi ini adalah sebuah kondisi
yang membuat seorang berbeda dengan orang lainnya. Tapi itu bukan berarti hal yang tabu dan hal yang tidak bisa diomongin ke orang lain. Gitu. Ini penting banget. Jangan lupa ya guys. Oke, mungkin sampai situ dulu aja pembicaraan kita hari ini ya Kak. Iya. Masih selamat. Hari Kesehatan Mental Sedunia semua. Betul. Jangan lupa ingat kesehatan mental kalian itu penting, oke? Iya. Oke, aku Yuni pamit undur diri dulu. Iya. Dadah. So, bye-bye.